Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pertemuan yang ke-10. Kali ini kita akan bahas materi review ya, materi tentang bentuk akar, eksponen dan logaritma. Ya, untuk soal nomor 1 kita diberikan bentuk akar yang akan kita kerjakan, kita rubah menjadi bentuk pangkat. Ya, contohnya adalah di sini kalau kita perhatikan soalnya, X pangkat 2 ya diakarin 5 ya, maka menjadi kalau bentuk pangkatnya jadi X pangkat 2 per 5 ya. Kemudian ini baru X pangkat 2, kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 2X. Sehingga ini 2X pangkatnya 1 ya. Dalam 2X ini ada akar 3, ada akar 5, maka dibagi pangkatnya dengan 3 kali 5 ya, karena dia ada di dalam akar 3 dan akar 5. Kemudian dikali dengan 3X. 3X ini pangkatnya 1 juga ya, 3X pangkat 1. 3X ini ada dalam akar ya, kalau nggak ada akar berarti akar 2 ya. 3X ada dalam akar 2, akar 3, dan akar 5. Maka pangkatnya menjadi 1 per 2 kali 3 kali 5. Seperti ini. Jadi kalau kita sederhanakan, ini jadi X pangkat 2 per 5 dikali 2X pangkat 1 per 15 dikali 3X pangkatnya 1 per 30 ya, 2 kali 3 kali 5. Kalau kita perhatikan pangkatnya ini penyebutnya nggak sama. Kita buat sama ya, menjadi per 30. Jadi kita bikin X pangkat 2 per 5 ini kalau dibikin per 30 ya, berarti kita kali 6 ya, pembilang dan penyebut. Jadi 2 kali 6 adalah 12 dikali 2X. Ini pangkatnya 1 per 15. Kalau kita bikin jadi per 30, maka kita tinggal kali 2, pembilang dan penyebut. Yang terakhir nih 3X pangkat 1 per 30. Karena pangkatnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengalihkan bilangan dasarnya ya. Tapi sebelumnya coba kita uraikan dulu biar pangkatnya seperti 30 ya. Ini jadi X pangkat 12 ya, dipangkatkan 1 per 30. Kemudian 2X pangkat 2 ya, 2X pangkat 2 pangkat 1 per 30 dikali 3X pangkat 1 per 30. Jadi pangkatnya semua sama seperti 30. Ini jadi X pangkat 12 dikali 2X dikuadratkan jadi 4X pangkat 2 dikali 3X. Semuanya ini pangkatnya sama, 1 per 30. Jadi bilangan dasarnya ini kalau kita kalikan, jadi 4 kali 3 adalah 12. X pangkat 12 kali X pangkat 2 kali X pangkat 1. Jadi X pangkat 12 tambah 2 tambah 1 jadi X pangkat 15. Dipangkatkan 1 per 30 artinya akar 30. Inilah jawaban untuk soal nomor 1 ya. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 1. Oke, kita ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita gunakan konsep ya. Konsepnya itu adalah perkalian sekawan ya. Jadi kalau kita punya A ditambah B ya, dikali dengan A dikurang B. Ini nantinya akan menjadi bilangan kuadrat dikurang bilangan kuadrat ya. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini konsep ini yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 2. Jadi tanpa kita harus mengalihkan satu persatu ya. Kita perhatikan di suku pertama dan kedua, ini yang tandanya beda adalah min akar 2 dan min akar 5. Jadi idenya itu kita buat sama dengan akar 2 dan akar 5 kita taruh di belakang ya. Akar 2 dengan akar 5. Berarti kita tuliskan nih akar 3 tambah 2 ditambah ini katakanlah A-nya ya. Ditambah akar 2 tambah akar 5. Ini suku pertama kita buat jadi seperti ini. Suku yang keduanya, kita buat juga akar 3 tambah 2. Karena tandanya minus, maka dikurang oleh akar 2 tambah akar 5. Seperti ini. Jadi ini kita anggap sebagai A. Ini sebagai B-nya. Jadi A tambah B dikali A dikurang
dikurang B. Nanti hasil ini semua kita kalikan dengan akar 10 tambah 2 akar 3. Oke, nah karena bentuknya A tambah BA dikurang B, nah gunakan konsep ini menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi akar 3 tambah 2 kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya akar 2 tambah akar 5 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Nanti hasil ini kita kalikan dengan akar 10 tambah 2 akar 3. Oke, langkah selanjutnya ini kita uraikan. Akar 3 tambah 2 dikuadratkan menjadi akar 3 kuadrat 3 tambah 2 kali akar 3 kali 2 adalah 4 akar 3 ditambah 2 kuadrat 4. Dikurang oleh akar 2 tambah akar 5 dikuadratkan. Kita uraikan jadi akar 2 kuadrat 2 tambah 2 kali akar 2 kali akar 5 menjadi 2 akar 10 ditambah akar 5 kuadrat 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan. 3 tambah 4, 7. Dikurang oleh 2 tambah 5, 7 juga. Ya, jadi habis ya. Nah, kemudian ini hasilnya nanti dikali dengan akar 10 ditambah 2 akar 3. Oke, ini kita jumlahkan jadi 4 akar 3 dikurang 2 akar 10. Ya, 4 akar 3 dikurang 2 akar 10. Dikali dengan akar 10 tambah 2 akar 3, bisa kita tulis dalam bentuk 2 akar 3 tambah 10. Ya, sama saja ya. Oke, nah sekarang kita lihat bentuknya sebenarnya mirip ini. A tambah B dengan A min B. Nah, ini kalau kita lihat ada faktor yang sama. Duanya kita keluarkan. Ya, kita keluarkan duanya jadi tinggal 2 dikali 2 akar 3 dikurang akar 10. Nah, yang ini 2 akar 3 tambah 10. Akar 10 ini ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya adalah sekawan lagi. A kurang B dikali A tambah B. Maka menjadi 2 dikali A kuadrat min B kuadrat. 2 akar 3 kuadrat dikurang akar 10 kuadrat. Maka kita peroleh 2 dikali 2 akar 3 kuadrat adalah 4 kali 3 ya, 12. Akar 10 kuadrat adalah 10. Maka dapatlah hasilnya 2 dikali 2. Nah, hasil akhirnya adalah 4. Jadi untuk soal nomor 2 kita pilih opsinya yang C. Oke, kita ke soal nomor 3. Sebelum kita masuk ke soal nomor 3, nah kita review kembali rumus tentang penarikan akar. Ya, kalau kita punya akar dari A tambah B ditambah ya, 2 akar A kali B. Nah, maka ini akan menjadi akar A tambah akar B. Kalau tanda hubungnya minus, maka di sini di akar A dikurang akar B dengan catatan A lebih besar daripada B. Oke, soal yang kita hadapi adalah di sini akar 0,4 dikurang akar 0,12. Ya, coba kita tuliskan kembali soalnya. Jadi akar 0,4 dikurang. Nah, di sini harus ada angka 2 ya, di luar akar yang dalam ini. Nah, sementara soal ini tidak ada angka 2-nya. Oke, angka 2-nya kita ambil dari 0,12. Ya, ini kan hasil dari 4 dikali 0,3. Ya. Nah, jadi sama dengan akar 0,4 dikurang 4-nya keluar dari akar menjadi 2. Jadi 2 dikali akar 0,3. Nah, sampai di sini coba kita analisa. 2 bilangan dikali hasilnya 0,3 dijumlahkan ya, 0,4 dikali dan dijumlah. Nah, jelas ini dikali hasilnya 0,3 adalah ya 0,3 dengan berapa nih? Oke, di sini harusnya 0,03 ya, bukan 0,3. Karena 4 dikali 0,03 adalah 0,12. Ya, 0,03. Nah, jadi dikali hasil 0,3 dijumlahkan 0,4. Maka perkalian 0,3 dengan 0,1. Kemudian hasil penjumlahannya dari 0,3 ditambah 0,1. Maka dapatlah A dan B-nya adalah akar 0,3 dikurang akar 0,1. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa 0,3 ini adalah nilai X-nya ya, di sini. Kemudian 0,1 ini adalah nilai Y. Nah, yang ditanya di soal adalah 1 per X tambah 1 per Y. 1 per X tambah 1 per Y.
Berarti 1 per 0,3 ditambah 1 per 0,1. Ya, nah, 0,3 kan 3 per 10. Ya, ini jadi 10 per 3. Ya, 10 per 3 ditambah 1 per 1/10, jadi tambah 10. Nah, kalau kita samakan penyebut, menjadi 10 tambah 30. Maka dapatlah hasilnya 40 per 3. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, kita lihat di sini pangkatnya negatif 2. Kita buat pertama pangkatnya menjadi positif ya. Agar pangkatnya menjadi positif atau pangkat 2, maka ini tinggal dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 2M pangkat 3 plus 1 pangkat 2 dibagi dengan M plus 1 kuadrat dikali M kuadrat min M plus 1 pangkat 2. Dipangkatkan 2. Ya, pangkatnya jadi positif. Nah, ini dikali dengan 4 M pangkat 3 min 1 dipangkatkan 2 dibagi dengan M minus 1 kuadrat dikali M kuadrat tambah M plus 1 kuadrat. Pangkatnya juga 2. Nah, karena pangkatnya sama-sama 2, maka bilangan dasarnya bisa langsung kita kali. Ya, jadi langsung panjang seperti ini. Ya, pangkatnya langsung kita kalikan ya. Atau bisa juga ini pangkatnya kita keluarin semua jadi pangkat 4. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi biarkan saja kita cari bentuk sederhananya ya. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan pangkatnya sama-sama 2 ya. Jadi 2 dikali M pangkat 3 plus 1 pangkat 2. Ya, pangkatnya sama-sama 2. Maka ini pembilangnya bilangan dasarnya bisa kita kali. Ya, jadi M plus 1 dikali M kuadrat min M plus 1 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian, ya, yang suku yang berikutnya juga sama ya. M pangkat 3 min 1 pangkat 2 dibagi dengan, ini pangkatnya sama-sama 2. Nah, maka bilangan dasarnya bisa langsung kita satukan ya, kita kali. Jadi M min 1 dikali M kuadrat tambah M plus 1 pangkat 2. Nah, semuanya dikuadratkan. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari hasil kali dari M plus 1 dikali dengan M kuadrat min M plus 1. Ya, nah, ini kalau kita tuliskan 2M pangkat 3 plus 1 pangkat 2 dibagi, nah, M plus 1 dikali M kuadrat min M plus 1, ini kalau kita uraikan hasilnya adalah M pangkat 3 plus 1 dikuadratkan. Nah, nanti bisa dibuktikan ya. Nah, diuraikan satu persatu, perkalian pelangi ya istilahnya. Nah, itu nanti hasilnya akan menjadi M pangkat 3 plus 1. Dikali dengan 4 M pangkat 3 min 1 pangkat 2 dibagi dengan, nah, kita cari hasil kali M min 1 dengan M kuadrat tambah M plus 1. Nah, ini kalau kita kalikan pelangi juga, M min 1 dengan M kuadrat tambah M plus 1, hasilnya adalah M pangkat 3 min 1. Dipangkatkan 2. Nah, jadi dari sini ada yang saling menghilangkan. Nah, M pangkat 3 plus 1 dikuadratkan dengan M pangkat 3 plus 1 dikuadratkan. Ini juga sama. M pangkat 3 min 1 dikuadratkan dibagi dengan M pangkat 3 min 1 dikuadratkan. Maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2, 4 dikali 4 pangkat 2, 16. Maka hasilnya adalah 4 kali 16, 64. Nah, jadi untuk soal nomor 4 kita pilih opsinya yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5, masuk ke persamaan eksponen. Ya, sini ada 2 persamaan. Ya, kita perhatikan. Nah, persamaan yang pertama adalah 3 pangkat sama dengan 9 pangkat. Ini kita bikin sama-sama 3 pangkat ya. Ruas kiri 3 pangkat 4x tambah 7y dikurang 7 sama dengan 9 pangkat. Nah, 9 pangkat kita jadikan 3 pangkat ya. Nah, 9 kan 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi jadi dikali 2 pangkatnya. Jadi 2x tambah 6y. Nah, dari sini kita dapat, karena bilangan dasar sama-sama 3, maka kita sederhanakan pangkatnya aja kita ambil dengan ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi 4x tambah 7y dikurang 7 haruslah sama dengan
2x tambah 6y. Nah, jadilah persamaan. Yang pertama nih 4x kurang 2x adalah 2x, 7y dikurang 6y jadi plus 1y atau plus y sama dengan 7. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, ya eksponennya ini 8, bilangan dasarnya 8, nah, ruas kanan 2, maka kita bikin 2 ya. Jadi persamaan yang kedua, 8 ini kan 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 3, nah, dipangkatkan aja jadi dikali ya. Jadi 3x dikurang 3y sama dengan ruas kanan 2 pangkat 2x minus 7. Nah, karena bilangan dasarnya sudah sama-sama 2, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Jadi 3x dikurang 3y haruslah sama dengan 2x minus 7. Nah, 3x dikurang 2x adalah 1x atau x dikurang 3y sama dengan minus 7. Nah, ini kita katakanlah sebagai persamaan yang kedua. Ya. Nah, ditanya sekarang adalah 2y min 3x. Nah, 2y min 3x yang ditanya ya. Nah, ini kayaknya lebih enak ini kita tambah ya. Coba kita tambah. Kalau kita tambah persamaan 1 dan 2, jadilah 3x y tambah min 2y, y tambah min 3y jadi minus 2y sama dengan 7 ditambah min 7 jadi 0. Nah, yang ditanya 2y min 3x, maka tinggal kita kali min 1 kedua ruas. Maka jadi min 2y kali min jadi 2y, 3x dikali min jadi min 3x, sama dengan 0 kali min 1, ya tetap 0. Maka dapatlah 2y min 3x sama dengan 0. Jadi untuk soal nomor 5 ini, kita pilih opsinya yang C. Nah, jadi kita tanpa mencari x-nya berapa, y-nya berapa, ya tinggal kita jumlah, dapatlah bentuk 2y min 3x. Nah, kalau kita mau cari x-nya berapa, y berapa, boleh ya kita cari dengan cara eliminasi x-nya dulu, ya dapatkan y, atau boleh sebaliknya eliminasi y dulu, dapatkan x-nya, ya boleh seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, kita diberikan bentuk persamaan eksponen, ya ditanya nilai x yang memenuhi ya. Oke, kalau kita perhatikan informasi yang diberikan ini atau persamaan yang diberikan bisa kita sederhanakan karena 3 pangkat dikali 3 pangkat sampai dikali 3 pangkat x. Nah, ini menurut sifat eksponen, ya tinggal kita jumlah pangkatnya. Pertama pangkat 1 ditambah pangkat 2 ditambah pangkat 3 ditambah pangkat 4 dan seterusnya sampai ditambah pangkat x. Nah, dibagi dengan, atau boleh kita kali silang nih ke sini ya. Jadi sama dengan 9 pangkat 1 kali 9 pangkat 2 sampai 9 pangkat 14. Maka sama dengan 9 pangkat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai tambah 14. Ya, nah tugas kita adalah mencari berapa nilai x-nya. Oke, pertama adalah kita sederhanakan dulu hasil jumlah deret ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah x ini adalah barisan aritmatika. Ya, barisan ya aritmatika. Ya, atau lebih tepatnya deret ya karena penjumlahan. Ya, deret aritmatika. Nah, suku pertamanya 1 ya, kita tulis di sini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai ditambah x. Hasilnya berapa? Nah, ini barisan aritmatika dengan suku pertama ya. Suku pertamanya adalah 1. Beda antar suku ya. 1 ke 2, 2 ke 3 adalah 1. Banyaknya suku ada sebanyak x. Nah, rumusnya adalah ya, n per 2 dikali suku pertama tambah suku yang terakhir. Nah, ini rumus jumlah n suku pertama ya. Nah, banyaknya suku adalah x, jadi x per 2 dikali suku pertamanya 1 ditambah suku terakhir. Ya, suku yang kanan itu suku yang terakhir berarti x. Nah, seperti ini. Ya, jadi bisa kita tuliskan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah x hasilnya adalah x dikali x tambah 1 dibagi 2. Jadi ini ruas kirinya 3 pangkat setengah x kali x plus 1. Nah, boleh juga tulis seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cari juga yang 1 tambah 2 sampai tambah 14. Ya, dengan cara yang sama, maka jadi 9 pangkat
Ya, ini sukunya ada sebanyak 14. Jadi N per 2, jadi 14 per 2. Ya, dikali suku pertama 1 ditambah suku yang terakhir 14. Nah, seperti ini. Ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 14. Hasilnya adalah 14 per 2 dikali 15. Oke, yang ruas kiri biarkan 3 pangkat setengah X dikali X plus 1. Nah, ruas kanan kita buat bilangan dasarnya sama-sama 3. Ya, maka dapatlah 3 pangkat 2 ketemu 2. Jadi cukuplah 14 dikali 15. Nah, seperti ini. Nah, karena bilangan dasarnya sudah sama-sama 3, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Ya, jadi setengah X dikali X plus 1, ini sama dengan 14 kali 15. Ya, jadi 210. Nah, ini kalau kita kali 2, kedua ruas, ya, kita kali 2, maka dapat X dikali X plus 1 ya, sama dengan 420. Ya, kita pindah bergeser ke kanan sedikit. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat tambah X dikurang 420 sama dengan 0. Kita cari X-nya memenuhi, ya, ini kita faktorkan. Ya, ini kalau kita faktorkan jadi X tambah 21 dikali X dikurang 20. Maka dapatlah X yang pertama adalah minus 21, X yang kedua adalah 20. Nah, kalau kita perhatikan X-nya ini adalah positif, jadi kita ambil yang X sama dengan 20. Ya, jadi kita pilih untuk soal nomor 6 ini adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pertanyaannya adalah P ditambah Q. Ya, di mana P-nya itu 1 min akar 2 dibagi 1 tambah akar 2 ditambah Q. Q-nya adalah kebalikannya, 1 tambah akar 2 dibagi 1 min akar 2. Nah, ini tinggal kita kali silang, samakan penyebut. Jadi yang bawah ini penyebutnya tinggal kita kali. 1 tambah akar 2 dikali 1 min akar 2. Nah, jadi bentuk sekawan ya. Nah, kalau yang pembilangnya tinggal kita kali silang, jadi 1 min akar 2 kuadrat ditambah 1 plus akar 2 kuadrat. Oke, kita coba uraikan. 1 min akar 2 dikuadratkan jadi 1 kuadrat 1 dikurang 2 kali 1 kali min akar 2 jadi 2 akar 2 ditambah min akar 2 dikuadratkan jadi 2. Ditambah 1 tambah akar 2 kuadrat hampir mirip dengan ini, cuman tanda hubungnya plus ya di sini. Jadi 1 tambah 2 akar 2 tambah 2. Dibagi, nah penyebutnya kan dari sekawan ya, kayak bentuk nomor 2 tadi, A tambah B dikali A min B jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi 1 kuadrat 1 dikurang akar 2 kuadrat 2. Nah, ini ada bisa disederhanakan ya, 1 tambah 2 ditambah 1 tambah 2 jadi 6. Min akar 2 min 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 habis ya, saling menghilangkan. Jadi pembilangnya 6 dibagi penyebutnya minus 1. Maka dapatlah hasilnya minus 6. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ya, bentuk sederhana dari 3 tambah akar 3 kuadrat dibagi 3 min akar 3. Langkah pertama, coba kita cari dulu ya, yang bagian pembilangnya ini 3 tambah akar 3 kuadrat. Kalau diuraikan jadi 3 kuadrat 9 tambah 2 kali 3 kali akar 3 jadi 6 akar 3 ditambah akar 3 kuadrat 3. Nah, maka dapatlah jadi 12 ya ditambah 6 akar 3. Nah, jadi kita tuliskan ini 12 ditambah 6 akar 3 per 3 min akar 3. Nah, kita rasionalkan penyebut dengan cara kita kali sekawan. Ya, sekawannya 3 tambah akar 3 dibagi 3 tambah akar 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau seandainya kita uraikan satu persatu, 12 kali 3 kan 36. 12 kali akar 3, 12 akar 3. 6 akar 3 kali 3 jadi 18 akar 3. Terakhir 6 akar 3 kali akar 3 jadi 6 kali 3 ya, 18. Dibagi dengan, nah ini saling sekawan, jadi tinggal kuadrat dikurang kuadrat. 3 kuadrat 9 dikurang akar 3 kuadrat adalah 3. Maka kita peroleh ini 36 tambah 18 adalah 54. Ditambah 12 tambah 18 adalah 30.
ya, akar 3 dibagi 6. Nah, ini kalau masing-masing kita bagi 6, 54 bagi 6 adalah 9. 30 akar 3 bagi 6 adalah 5 akar 3. Ya, jadi hasilnya adalah 9 tambah 5 akar 3. Nah, jadi untuk nomor 8 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya, di sini ada beberapa suku yang akan kita jumlah ya. Nah, coba suku yang pertama dulu kita cari, ya, kita sederhanakan biar dapat polanya nanti. Ya, kita punya 1/3 min akar 8. Maksudnya sebenarnya akar 9 dikurang akar 8 ya. Kita tulis saja 3 min akar 8, dirasionalkan penyebut, jadi dikali sekawan 3 tambah akar 8 per 3 tambah akar 8. Maka pembilangnya akan menjadi 3 tambah akar 8. Nah, namun penyebutnya jadi 3 kuadrat dikurang akar 8 kuadrat. 3 kuadrat 9 dikurang akar 8 kuadrat ya 8. Jadi 1 penyebutnya. Maka dapatlah 3 tambah akar 8. Nah, dengan cara yang sama untuk suku yang kedua, 1 per akar 8 min akar 7. Ya, akar 8 minus akar 7. Kita rasionalkan, kita kali sekawan jadi akar 8 plus akar 7 sekawannya. Dibagi akar 8 tambah akar 7, maka menjadi akar 8 tambah akar 7 dibagi 8 min 7. Nah, 8 min 7 1, maka hasilnya adalah akar 8 tambah akar 7. Nah, kalau kita perhatikan, jadi polanya itu ya, 3 min akar 8, 1 per akar 8 min akar 7, nah, sampai 1 per akar 5 min 2, ini polanya akan sama dengan 3 tambah akar 8 dikurang ya, akar 8 tambah akar 7, kemudian tambah. Nah, ini pasti dengan cara yang sama menjadi akar 7 tambah akar 6 dikurang akar 6 tambah akar 5 ditambah akar 5 tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pasti ada yang saling menghilangkan. Kita lihat akar 8 dikurang akar 8 kan habis. Nah, ini min akar 7 tambah akar 7 juga habis. Ya, nah gitu. Tambah akar 6 dikurang akar 6 ini juga habis. Min akar 5 tambah akar 5 ini juga habis. Ya, jadi kalau kita perhatikan hasilnya hanya yang ujung pertama, ya, ujung kiri dan ujung kanan. Jadi hasilnya 3 ditambah 2. Ya, maka jawabannya adalah 5 ya untuk soal nomor 9. Jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan XY. Jika nilai Y-nya sama dengan 2, maka berapa X-nya? Oke. Jadi langkah pertama tentunya kita tinggal substitusikan ya. Y-nya diganti dengan 2, maka kita peroleh akar dari X kuadrat tambah 2 kuadrat 4 tambah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 jadi 8 tambah 2Y ya, 2X. Oke, ini ada sedikit ralat, harusnya min 1. Coba kalau seandainya X-nya min 1, maka tentunya kita tinggal substitusi X-nya Y-nya ganti min 1 jadi akar X pangkat 2 tambah min 1 kuadrat 1 tambah X pangkat 3 tambah min 1 pangkat 3 adalah min 1 sama dengan X kali min 1 adalah min X. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan ya, 1 dengan min 1. Ya, maka kita punya di sini akar ya, X kuadrat tambah X pangkat 3 sama dengan min X. Ya, kalau kita kuadratkan jadi X kuadrat tambah X pangkat 3, ini hasilnya jadi X pangkat 2. Ya, X pangkat 2. Nah, ini kalau kita lihat jadi X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, maka dapatlah X-nya sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada opsinya ya, jadi anggap aja F jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya.
Nah, di sini ada pangkat dipangkatkan ya. Jadi perkalian pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat n tambah 2 dikali 2 menjadi 2 pangkat 2n plus 2 kali 2 4. Dikurang, nah ini perkalian pangkat jadi tambah 2 pangkat 2 tambah 2n atau 2n plus 2. Dibagi dengan perkalian pangkat ya. 2 pangkat n dikali 2 pangkat n plus 2 jadi n tambah 2 jadi 2n plus 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pangkat terkecilnya adalah 2n plus 2. Nah, maka ini yang 2n tambah 4 kita bikin jadi 2n tambah 2. Nah, idenya seperti itu. Ya, jadi ini kita bikin 2 pangkat 2n plus 2. Maka di sini kita kali dengan 2 pangkat 2. Agar biar menjadi 2 pangkat 2n tambah 4. Dikurang 2 pangkat 2n plus 2. Dibagi dengan 2 pangkat 2n plus 2. Nah, kalau masing-masing kita bagi dengan 2n tambah 2 pangkat 2n tambah 2, maka ini akan habis, maka sisanya tinggal 2 pangkat 2 dikurang 1. Ya, jelas sekali hasilnya 3. Tapi kalau nggak kebayang, kita bisa faktorkan ya. Faktorkan bagian pembilangnya ini. 2 pangkat 2n-nya tambah 2 kita keluarkan. Jadi sisa 2 pangkat 2 4 dikurang, ini dikeluarkan jadi sisa 1. Ya, dibagi dengan 2 pangkat 2n plus 2. Nah, ini ada yang saling menghilangkan. Nah, maka dapatlah hasilnya 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi untuk soal nomor 11 ini kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini bentuk eksponen ya, kita sederhanakan bentuknya. Oke, jadi kita pangkatkan dulu boleh dengan 2 atau kita sederhanakan dulu semuanya ya. Jadi kita punya di sini A pangkat min 3, nah, A pangkat 2 ya. Jadi kita dapat A pangkat min 3 kurang 2 jadi min 5. B pangkat min 3 dikurang min 1 ya. Pembagian pangkat kan jadi pengurangan. Min 3 dikurang min 1 jadi B pangkat min 2 dibagi 2. Nah, pangkat 2. Nah, ternyata pangkatnya kan negatif ya. Nah, kita buat menjadi positif. Jadi 1/2 kali A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Semuanya dipangkatkan 2. Maka kita peroleh 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, A pangkat 5 pangkat 2 jadi A pangkat 10, B pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi B pangkat 4. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 12 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, di sini soalnya ini 12 dibagi akar 5 tambah akar 3 tambah akar 2. Nah, anggap aja sini ada 2 suku ya. Suku pertama adalah akar 5 tambah akar 3. Jadikan satu kesatuan ditambah akar 2. Nah, jadi kita akan kalikan sekawan. Nah, sekawannya hanya beda tanda di sini ya. Katakanlah ini A, ini B ya. Nah, jadi akar 5 tambah akar 3 dikurang akar 2 ya, dibagi akar 5 tambah akar 3 dikurang akar 2. Nah, seperti ini. Jadi A tambah B dikali A min B ya. Ya, bagian pembilang biarkan bentuknya seperti ini. 12 kali akar 5 tambah akar 3 dikurang akar 2. Tapi untuk bagian penyebutnya ya karena perkalian sekawan tinggal kuadrat dikurang kuadrat. Jadi akar 5 tambah akar 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat 2. Nah, jadi sama dengan 12 dikali akar 5 tambah akar 3 dikurang akar 2. Ini dibagi dengan akar 5 tambah akar 3 dikuadratkan jadi 5. Tambah 2 akar 15 tambah 3 dikurang 2. Nah, kemudian jadi 12 kali akar 5 tambah akar 3 minus akar 2 dibagi dengan 5 tambah 1 ya, jadi 6. 6 tambah 2 akar 3. 6 tambah 2 akar 15 ya. Atau 2-nya langsung kita keluarkan. Jadi 3 tambah akar 15. Nah, seperti ini. Ya, harusnya kan 6 tambah 2 akar 15. Ini biar kita bisa langsung bagi. Ya, jadi sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, ternyata penyebutnya masih bentuk akar. Nah, karena penyebutnya masih bentuk akar, kita rasionalkan kembali dengan cara kita kali sekawan. Sekawannya adalah ya 3
min akar 15 ya dibagi dengan 3 min akar 15. Oke, jadi ini hasilnya ya, kita cari hasil yang penyebutnya dulu ya. Nah, karena kuadrat dikurang kuadrat nih kan, ini perkalian sekawan, jadi tinggal kuadrat kurang kuadrat. 9 dikurang 15 ya. Ya, jadi sama dengan 9 dikurang 15. Nah, ini jadi minus 6 ya. Nah, di atas ini ada 6. Nah, ini jadi nanti bisa dicoret. Ya, hasilnya min 1 ya. Nah, gitu. Nah, tugas kita sekarang tinggal mengalihkan pelangi akar 5 dengan 3 jadi 3 akar 5. Akar 5 dengan min akar 15 jadi minus akar 75. Tambah akar 3 dengan 3 jadi 3 akar 3. Akar 3 dengan min akar 15 jadi minus akar 45. Kemudian min akar 2 dengan 3 jadi minus 3 akar 2. Nah, yang terakhir min akar 2 dengan min akar 15 jadi plus akar 30. Ya, dibagi min 6 ya. Oke, ada dicoret tadi dengan 6. Maka kita dapat min 1 dikali. Nah, ini harus kita sederhanakan ya. Jadi 3 akar 5. Akar 75 ini adalah 5 akar 3 tambah 3 akar 3, akar 45 ini sama dengan 3 akar 5 ya, karena 9 kali 5 ya, dikurang 3 akar 2 tambah akar 30. Nah, sampai sini ada yang saling menghilangkan tadi saya lihatnya, 3 akar 5 dengan min 3 akar 5 ya. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan jadi minus 1 dikali ini jadi min 2 akar 3 dikurang 3 akar 2 tambah akar 30. Nah, kita kali min, maka dapatlah hasilnya 2 akar 3 tambah 3 akar 2 dikurang akar 30. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke soal logaritma. Kita punya P log 3 sama dengan 8, Q log 9 sama dengan 10. Jika T sama dengan Q pangkat 5 dan S sama dengan P pangkat 2, maka T log S sama dengan, oke. Kita berangkat dari yang ditanya ya, T log S. Ya, T log S. Ya, kita punya T itu adalah Q pangkat 5. Ganti T dengan Q pangkat 5. Log dari S, S-nya adalah P pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, sifat logaritma pangkatnya bisa dipisah nih ya. Pangkat dari numerus dan bilangan dasar. Jadi 2/5. Ya, sampai terbalik ya. 2/5. Jadi 2/5 dikali dengan ya Q log P. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang mencari berapa P dan Q-nya. Kita ambil dari informasi yang awal tadi. P log 3 sama dengan 8. Kita bergeser ke kanan, informasi ini P log 3 ini sama dengan 8 ya, maka P pangkat 8 sama dengan 3 atau 3 sama dengan P pangkat 8. Nah, gini. Nah, kita punya seperti ini. Kemudian yang satunya lagi Q log 9 sama dengan 10. Q log ya, log 9 sama dengan 10. Maka 9 sama dengan Q pangkat 10. Nah, sifatnya seperti itu. Nah, ini yang kita punya ya. Nah, jadi kalau seandainya kita pengen mendapatkan P, maka jadi P-nya ini sama dengan 3 pangkat 1/8. 3 pangkat 1/8. Kemudian 9 sama dengan Q pangkat 10. Maka Q sama dengan kedua ruas pangkatnya dibikin per 10. Nah, jadi ini 9 pangkat 1/10. Nah, ini yang kita ambil ya. Jadi P-nya nanti diganti dengan 3 pangkat 1/8. Q-nya diganti dengan 9 pangkat 1/10 ya. Atau bisa sederhanakan lagi yang Q-nya. Ya, karena kita tahu 9 ini 3 pangkat 2. Nah, jadi 3 pangkat 2/10 atau 1/5 ya. Nah, sehingga kita punya ini yang ditanya 2/5 dikali Q. Q-nya adalah 3 pangkat 1/5
log P. Nah, P-nya itu adalah 3 pangkat 1/8. Oke, karena di sini sama-sama 3 pangkat, maka lognya pasti hilang. Tinggal ambil dan pangkatnya saja tinggal dibagi. Jadi kita punya 2/5. Hasil dari log ini adalah 1/8 dibagi 1/5. 1/8 dibagi dengan 1/5. Nah, maka kita punya, nah ini kan 5 dengan 5 habis nih ya. 5 dikali 1/5 jadi 1. 2 dikali 1/8 hasilnya jadi 1/4. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi kayaknya nggak ada di opsi, jadi kita anggap saja ini opsi F ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. A log B dikurang B log A sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya bentuknya kuadrat. Oke, kita tuliskan dari, ya kita berangkat dari yang diketahui. Ya, kita punya A log B dikurang B log A. Nah, ini hasilnya sama dengan minus 2. Oke, untuk memunculkan bentuk A log B kuadrat tambah B log A kuadrat, maka idenya itu kita kuadratkan kedua ruas ya agar muncul bentuk kuadrat. Jadi A log B dikurang B log A kuadrat. Jadi dapatlah bentuk A log B kuadrat dikurang 2 kali A log B dikali B log A. Ya. Ditambah dengan B log A pangkat 2. B log A pangkat 2. Hasilnya ruas kanan sama dengan 4. Ya, ini 2 kuadrat. Oke, jadi muncullah bentuk A log B kuadrat tambah B log A kuadrat seperti yang ditanya. Berarti kita tinggal menghitung bentuk ini. Kita putuskan jadi A log B pangkat 2 dikurang 2. Nah, ini A log B dikali B log A nyambung B-nya. Nah, menurut sifatnya menjadi A log A. Ya, jadi A log A. Ditambah dengan B log A pangkat 2 sama dengan 4. Nah, A log A ini hasilnya adalah 1. Ya. Jadi kita punya A log B pangkat 2 ditambah B log A pangkat 2 dikurang 2 kali 1. Sama dengan 4. Maka dapatlah A log B pangkat 2 ditambah B log A pangkat 2 sama dengan 4 tambah 2 ya, jadi 6. Nah, jadi untuk soal nomor 15 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 16. Nah, di sini ada banyak suku yang harus kita kerjakan ya. Suku pertama, yang kedua, ketiga. Oke, katakanlah kita kerjakan suku yang pertama dulu ya. Ini akan kita kerjakan. Oke ya, kita kerjakan dulu nih bagian yang pertama. 2 log 81 ya, 2 log 81 dikali 7 log 12 dikali 3 log 16. Oke. Kita tahu 81 bisa dijadikan bilangan pangkat ya. Jadi ini 2 log 81 ini adalah 3 pangkat 4 dikali, nah kita tuliskan 3 dulu ya bilangan dasarnya, jadi 3 log 16 ini adalah 2 pangkat 4 terakhir dikali 7 log 12. Nah, dibagi dengan 7 log 6 tambah 7 log 2, karena bilangan dasarnya sama-sama 7 maka bisa dijadikan 1 ya, jadi perkalian numerusnya. Jadi 7 log 6 kali 2 ya, jadi 12. Nah, ada 7 log 12 di sini, jadi kita bisa hilangkan. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya dapat 2 log 3 pangkat 4 dikali 3 log 2 pangkat 4. Maka kita sederhanakan, dia akan menjadi, nah ini pangkatnya kita pisah ya, jadi perkalian, jadi 4 ya dikali 2 log 3 dikali 4 ya, 4 taruh di depan gak apa-apa nih ya, jadi tinggal dikali 3 log 2. Nah, seperti ini. Jadi 4 kali 4 kali 2 log 3 kali 3 log 2. Nah, karena ini perkalian logaritma, nah, bersambung numerus dengan bilangan dasarnya, maka dapatlah ya, 4 kali 4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ya 1 ya, maka dapatlah hasilnya 16. Jadi ini hasilnya 16. Oke, kita tulis ya, ini 16.
ditambah, nah sekarang tugas kita mencari ini dulu ya. Nah, kita cari ini. Ya, 4 log 3 ya, 4 log 3 di ini 4-nya bisa langsung kita jadikan bilangan pangkat ya. Jadi 2 pangkat 2 ya, log 3 ditambah 2 kali 2 log 3 dibagi dengan 2 log 3 dikali 49 log 3 ya. 49 juga ini sebenarnya bisa dibuat menjadi 7 pangkat 2 ya. Ya, 7 pangkat 2 log 3, atau boleh juga nih kita langsung biarkan dulu biar muncul bentuknya sama dengan 49 log 3 di sebelah kirinya ya, 49 log 3 dulu. Nah oke ya, karena ini 2 pangkat 2 log 3, ini kan 3 pangkat 1. Nah pangkatnya kita pisah jadi 1/2. 1/2 dikali 2 log 3 ditambah 2 dikali 2 log 3 dibagi dengan 2 log 3 dikali 49 log 3. Nah seperti ini. Setengah 2 log 3 tambah 2 log 3. Berarti kita tinggal jumlahkan saja koefisiennya, karena di sini sukunya sama-sama 2 log 3. Ya, anggap aja 2 log 3 itu P, jadi setengah P tambah 2P ya. Jadi setengah tambah 2 adalah 5/2 dari 2 log 3 dibagi dengan 2 log 3. Nah ini 2 log 3 nya jadi bisa kita hilangkan langsung. 2 log 3 dengan 2 log 3 masih ada 49 log 3. Nah bentuk 1/4 log 49 log 3 ini setara dengan 5/2 dikali 3 log 49. Log 49 atau 7 pangkat 2 ya, 49. Ya, 7 pangkat 2 pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan jadi perkalian, ketemu dengan 5/2, maka dapatlah hasilnya 5/2 kali 2 jadi 5 dikali 3 log 7. Ya, jadi hasil ini adalah 5 dikali 3 log 7. Kemudian kita cari yang 1/49 log 3. Nah, ini sama seperti sebelumnya nih ya. 1/49 log 3 sama aja dengan 3 log 49 ya. Atau 3 log 7 pangkat 2 ya, atau sama dengan 2 dikali 3 log 7. Nah gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan hasilnya jadi 2 dikali 3 log 7 ditambah ini juga 2 dikali 3 log 7 dikurang hasil ini tadi adalah 5 ya, 5 dikali 3 log 7. Semuanya ini dibagi dengan 3 log 7. Nah berarti 3 log 7 ini bisa langsung kita coret semuanya nih, 3 log 7 ya, dicoret ya. Yang atas kita bagi 3 log 7, bawah juga kita bagi dengan 3 log 7, jadi nggak ada 3 log 7 nya. Nah yang terakhir kita akan cari suku yang terakhir ini 9 pangkat 9 pangkat 3 log 8 dikurang 3 log 2 ya. Ini suku yang terakhir 9 pangkat 3 log, jadi pangkatnya itu log, dikurang 3 log 2. Nah ini ada pengurangan log jadi pembagian, jadi 9 pangkat 3 log 8 bagi 2, 4 ya, seperti ini. Nah kemudian 9-nya ini harus kita jadikan 3 pangkat ya. Kenapa? Karena di sini bilangan dasarnya 3 ya, pangkatnya. Jadi kita bikin ini 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 log 4. Nah seperti ini. Nah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 log 4 boleh kita tulis menjadi 3 pangkat 3 log 4 dipangkatkan 2 ya. Sama seperti halnya kita punya
A pangkat B dipangkatkan C. Ya, kan jadi A pangkat BC. Boleh juga ditulis jadi A pangkat C dulu, baru dipangkatkan B. Nah, sama seperti ini. Nah, ini ada sifatnya. 3 pangkat 3 log 4 adalah 4. Ya, jawabannya di sini. Ya, kalau sandi 3 dipangkatkan 3 log. Nah, jawabannya adalah numerusnya. Jadi dapatnya 4 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi ini jawabannya adalah 16. Jadi dikurang 16. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 16 dengan 16 habis nih. Ya. Jadi jawabannya ada di sini saja. Jadi sama dengan 2 tambah 2 dikurang 5 dibagi 1. Gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah min 1 per 1 atau min 1. Nah, jadi untuk soal nomor 16 kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Ya. Jadi kita diberikan persamaan logaritma, disuruh cari berapa nilai X yang memenuhi. Oke ya. Nah, kita lihat, kita sederhanakan dulu bentuk persamaan yang diberikan. Di sini A log BC pangkat 2, B log AC pangkat 2, C log AB pangkat 2. Oke, menurut sifat logaritma, pangkatnya bisa kita pisahkan. Ya, jadi kita punya 2 per 2 dikali A log BC. Ditambah 2 ditambah 2 dibagi 2-nya ke depan pangkatnya dikali B log AC tambah 2 ditambah 2 dibagi 2 dikali C log AB tambah 2. Nah, seperti ini ya, ruas kirinya tetap. Nah, kalau kita perhatikan atas dan bawah ini, kalau kita bagi 2, ya kita bagi 2, maka jadi 1 per A log BC tambah 1. Ya, karena dibagi 2 dibagi 2. Nah, suku kedua juga sama, jadi 1 per, ya kita bagi 2 jadi 1 per 1, jadi B log AC tambah 1. Ditambah 1 per C log AB tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, idenya adalah yang satunya ini agar bisa kita jumlah dengan A log BC, dengan B log AC, dengan C log AB. Nah, satunya ini kita jadikan A log. Yang ini kita jadikan B log. Yang ini kita jadikan C log. Ya, jadi 1 dibagi A log BC tambah 1. 1 itu adalah A log A. Ditambah 1 per B log AC tambah 1 itu adalah B log B. Ya, ditambah dengan 1 per C log AB tambah 1. Satunya kita jadikan C log C. Nah, karena bilangan dasarnya sama, ya, sama bilangan dasarnya, maka ini kita jumlah bisa, ya, dengan cara dikali karena penjumlahan. Jadi 1 per A log BC ditambah A log A jadi A log BC kali A. Jadi A log ABC, ya, BC dikali A. Ditambah 1 per B log AC tambah B log B jadi B log AC kali B jadi ABC. Nah, yang satu lagi adalah 1 per C log AB ditambah dengan C log C jadi C log AB kali C jadi ABC juga. Nah, sifat dari logaritma kalau 1 per maka tinggal kita tukar tempat. Jadi 1 per A log ABC jadi ABC log A. Ini juga 1 per B log ABC ditukar posisi jadi ABC log B. 1 per C log ABC menjadi ABC log C. Nah, penjumlahan logaritma dengan bilangan dasar ABC sama semua, maka jadi perkalian. Maka dapatlah ABC log A kali B kali C, ya. Jadi ABC juga. Jadi sama dengan 1. Jadi ternyata log 7 tambah akar 6x kuadrat tambah x tambah 7 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Sehingga kita dapat, nah ini saya garis dulu. Nah, jadi kan ini sama dengan 1, bilangan dasarnya 10. Ya, jadi 7 tambah akar 6x kuadrat tambah x tambah 7
sama dengan 10 pangkat 1, karena hasil 1 tadi ya. Nah, 10 pangkat 1. Nah, seperti ini. Oke, 7-nya kita hilangkan, kita kurangkan ke sini. Jadi akar 6x kuadrat tambah x tambah 7. Ini sama dengan 10 kurang 7, jadi 3. Kita kuadratkan kedua ruas jadi 6x kuadrat tambah x tambah 7 sama dengan 9, ya 3 kuadrat. Jadilah persamaan kuadrat 6x kuadrat tambah x dikurang 2, ya 7 kurang 9 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan untuk mendapatkan x jadi 3x dikali 2x sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan jadi kita kali hasil perkalian 2 berarti 2 dengan 1, ya. Penjumlahannya harus plus 1 jadinya plus 2, ini minus 1. Maka dapatlah x-nya adalah minus 2/3 atau x sama dengan 1/2. Jadi kita dapat jawabannya. Ya, jadi jawabannya kita pilih yang F ya. Gak ada di opsi ini. Ya, jadi minus 2/3, 1/2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Nah, di sini ada persamaan log 2x sama dengan, ya kita buat nih. Nah, jadi log 2x sama dengan 4 dikali log a tambah b. Ya, jadi 4-nya ini bisa dijadikan pangkat. Ya, jadi log dari a plus b pangkat 4, gitu ya. Nah, biasanya kita 4 kita jadikan ke depan. Nah, sekarang kebalikan. Kemudian ditambah dengan 2 dikali log a min b. Nah, jadi sama saja ditambah log a minus b pangkat 2. Dikurang 3 log. Nah, jadi dikurang log dari a kuadrat min b kuadrat pangkat 3. Dikurang dengan log ya a plus b dibagi a min b. Nah, seperti ini. Oke, kita tahu kalau penjumlahan log ya menjadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Nah, ini bilangan dasar sudah sama semua, jadi bisa langsung dijadikan satu lognya. Jadi log pertama a tambah b pangkat 4 ditambah jadi dikali, ini terusnya a min b pangkat 2 dikurang jadi dibagi dengan a kuadrat min b kuadrat. Nah, ini a kuadrat min b kuadrat bisa langsung kita faktor. Jadi a plus b, a min b, ya pangkatnya 3. Nah, gitu. Nah, pangkat sama-sama 3. Kemudian dikurang berarti dibagi lagi, ya. Dibagi, nah, bisa kita tulis 1 per sebenarnya ini kalau dibagi. Bagi dengan a tambah b per a min b. Tambah b per a min b. Nah, seperti ini. Nah, ini. Gitu ya. Oke. Nah, tugas kita sekarang menyederhanakan bentuk ini. Ya, jadi kita punya log dari a tambah b pangkat 4 dikali a min b pangkat 2 dikali, ini kan jadi ada di pembilang nih ya. 1 per a tambah b dibagi a min b jadi a min b ya per a tambah b. Ya, sama ya. Nah, dibagi lagi nih dengan a tambah b pangkat 3 a min b pangkat 3. Oke, kalau kita lihat di sini pangkat a tambah b-nya adalah a tambah b, a tambah b, a tambah b. Pangkatnya itu jadi 4 dikurang 3 dikurang 1. Jadi a tambah b pangkat 0, habis nih ya. Ya, a tambah b-nya habis. A min b-nya juga kita lihat pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 3, habis juga. Nah, kan habis berarti di sini 1 ya. Nah, log 1 adalah 0. Jadi kita punya ruas kirinya kan nggak berubah. Jadi log 2x sama dengan 0. Karena bilangan dasarnya 10, maka 2x sama dengan 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 gini ya. Nah, kita bergeser ke kanan. Jadi 2x sama dengan 10 pangkat 0, 1. Maka dapatlah x-nya 1/2. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Di sini kita ditanya nilai X yang memenuhi. Nah, kita lihat yang harus kita sederhanakan adalah ruas kanan ya. Ruas kiri sudah sederhana, jadi biarkan X tambah 5 log dari 12X tambah 40. Sama dengan
log 5 dikuadratkan. Jadi ini bentuknya penulisannya boleh log kuadrat dari 5, boleh juga log 5 dikuadratkan. Boleh seperti ini sama saja. Jadi ini log 5 pangkat 2 ditambah, nah ini kan 25, ini kan 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2. Kalau kita tulis ini 5 pangkat 2, maka pangkatnya kan kita taruh depan ya. Jadi 2 dikali log 5 dikali log 2. Ya, ini ya. Nah, ditambah dengan log kuadrat 2 atau log 2 kuadrat. Dibagi ya, semuanya ini dengan setengah dikali log 5 tambah log 2. Nah, ini nggak usah kita jadikan log 10 ya, log 5 kali 2 nggak usah. Nah, di sini pasti ada kaitannya dia dengan bagian pembilang. Nah, ini kan bentuknya jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, tidak lain adalah bentuk faktor dari A tambah B kuadrat. Jadi log 5 tambah log 2 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Hasilnya A tambah B kuadrat. Dibagi dengan setengah dikali dengan log 5 tambah log 2. Nah, ini ada yang bisa kita coret. Nah, ini kita coret dengan ini. Ya, jadi cukup yang di atas ini hanya log 5 tambah log 2. Maka kita peroleh hasilnya 1 bagi setengah adalah 2. Log 5 tambah log 2 adalah log 5 kali 2. Baru di sini kita sederhanakan jadi log 10. Log 10 kita tahu hasilnya adalah 1 ya. Nah, log 10 karena di sini kan 10 bilangan dasarnya. 10 log 10 1. Jadi ini 2 ya. Kali 1 hasilnya 2. Nah, ruas kirinya tetap nggak berubah ya. X tambah 5 log ya 12x tambah 40. Nah, sekarang ya kita hilangkan logaritmanya, berarti jadi 12x tambah 40 sama dengan x tambah 5 pangkat 2. X tambah 5 pangkat 2. Nah, jadi kita punya 12x tambah 40 ini sama dengan x tambah 5 dikuadratkan, kalau diuraikan jadi x kuadrat tambah 10x tambah 25. Oke, kita bergeser ke bagian kanan. Maka jadi 0 sama dengan x kuadrat minus 2x ya, 10x dikurang 12x. 25 kurang 40 adalah minus 15. Nah, jadi kita faktorkan menjadi x minus 5 ya, x tambah 3. Maka dapatlah x-nya sama dengan 5. X sama dengan minus 3. Ya, kita cek kalau X-nya 5 apakah bilangan dasarnya positif, benar ya. Karena kalau X-nya 5 jadi 5 tambah 5 10. Nah, numerusnya juga positif ya. 12 kali 5 tambah 10. Jadi ini untuk X sama dengan 5 memenuhi. Kemudian kita cek lagi untuk X sama dengan min 3. Kalau X-nya min 3 tambah 5 2 ya, positif memenuhi. 12 kali min 3 min 36 tambah 40 4 ya, jadi positif. Jadi 5 dan min 3 sama-sama memenuhi ya. Jadi jawabannya himpunan penyelesaiannya ada 2, min 3 dan 5. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, nomor 20 kita punya informasi pertama ya. Katakanlah persamaan pertama ini 2x dikurang y sama dengan 4 ya, udah sangat sederhana. Nah, informasi kedua persamaan log x tambah y. Log x tambah y sama dengan 3/2 dikali log 3 dikali 27 log 25. Nah, kita jadikan pangkat 27 ini adalah 3 pangkat 3. Log 5 ini adalah 5 pangkat 2. Oke, pangkatnya kita pisah. Maka kita dapatkan menjadi log x tambah y ini 3/2 dikali log 3. Atau log 3-nya agak geser sedikit ya. Nah, kali log 3 dikali 2/3. Pangkatnya kita pisah. Dikali 2/3. Nah, sisanya jadi 3 log 5. Karena pangkatnya sudah kita pisah. Nah, ini saling menghilangkan. Ya, 3/2 dengan 2/3 kalau dikali. Oke, maka kita dapatkan log 3 dikali 3 log 5. Ya, ini nyambung.
3 dengan 3. Maka log 3 dikali 35 jadi log 5. Nah, di mana ruas kirinya adalah log X tambah Y. Nah, kesimpulannya adalah X tambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Nah, ini sebagai persamaan pertama. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke, untuk mendapatkan X dan Y, nah kita eliminasi. Katakanlah persamaan 1 dan 2 kita eliminasi dengan cara kita tambah, maka dapatlah 2X tambah X menjadi 3X sama dengan 4 tambah 5, 9. Nah, dapatlah X-nya adalah 9 bagi 3 adalah 3. Dapat X-nya 3, kita carinya. Nah, katakanlah kita ambil dari persamaan yang kedua. Maka jadi 3 ditambah Y sama dengan 5, dapatlah Y-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanya di soal adalah 2X kuadrat ditambah Y. Jadi 2 dikali X, X-nya 3, kuadrat ditambah Y, Y-nya 2. Jadi 2 kali 9 adalah 18 ditambah 2. Ya, hasilnya harusnya sama dengan 20. Ya, harusnya 20 ya, jadinya F nih kita tulis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Ya, kita punya M-nya ini 2 log A dibagi 3 log B, N-nya 3 log A dibagi 2 log B. Jika A lebih besar 1, B juga lebih besar 1, maka berapa nilai M dibagi N? Oke, langsung kita berangkat dari yang ditanya, M dibagi N. Oke, kita punya M-nya ini adalah 2 log, ya, 2 log A dibagi 3 log B. Dibagi lagi, kita bikin dikali saja, ya, dikali dengan kebalikan N ya, atau dikali 1/N. Jadi ini dikali dengan 2 log B ya, dibagi 3 log A. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kan ada sifat dari logaritma bahwa ya 1/A log B ini sama dengan B log A. Gitu ya. Nah, jadi ini bagian penyebutnya, anggapnya 1/3 log B, 1/3 log A. Maka kita jadikan B log A menjadi ya, 2 log A dikali 1/3 log B itu adalah B log 3. Dikali 2 log B dibagi dengan 3 log A, artinya dikali 1/3 log A. Nah, dirubah jadi A dikali A log 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ya di sini adakah yang saling menghilangkan? Ya, kita sambung nih ya, 2 log A dikali A log 3. Kan A-nya hilang ya, karena nyambung 2 log A dikali A log 3. Maka hasilnya 2 log 3. Kemudian B log 3, ya kita baca dari sini. 2 log B dikali B log 3. Ya, 2 log B kali B log 3. Maka 2 log 3. Ya, hasilnya ya, maka dapatlah 2 log 3 dikali 2 log 3 menjadi 2 log 3 pangkat 2 ya. Jadi untuk soal nomor 22 kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Informasi pertama kita punya 2 log X tambah 2 dikali 4 log Y. Nah, ini 4 ini kita jadikan 2 pangkat ya. Oke, informasi pertama 2 log X ditambah 2 kali 4 log Y. 4 itu kan 2 pangkat 2. Log Y, ya, Y pangkat 1 ya, sama dengan 2. Oke, ini pangkatnya kita pisah jadi 1/2. Jadi kita punya 2 log X ditambah 2 kali 1/2. Ya, habis nih ya. Ya, jadi sisanya tinggal 2 log Y. Sama dengan 2. Ada penjumlahan 2 log X tambah 2 log Y, sama-sama 2 log bilang dasarnya, maka bisa dijadikan 1 jadi perkalian karena penjumlahan. Jadi X kali Y sama dengan 2. Nah, sehingga dapatlah X kali Y sama dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 2 ini adalah 4. Oke, kita simpan sebagai informasi yang pertama. Ya, bentuknya sudah sangat sederhana. Kemudian yang kedua, ya, informasi kedua 2 log X min Y per 3 sama dengan 0.
kita tulis ulang, jadi 2 log X dikurang Y per 3 ini sama dengan 0. Maka X min Y per 3 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. Maka kita peroleh X min Y sama dengan 3 kali 1, ya 3. Nah, ini kita simpan sebagai informasi yang kedua. Pertanyaannya berapa nilai X tambah Y? Oke ya. Nah, kita bisa gunakan substitusi ya. Persamaan yang kedua ini kita buat jadi X sama dengan Y plus 3. Ya, Y plus 3 kita masukkan ke persamaan kedua. Ya, maka persamaan pertama, ya. Jadi persamaan yang pertama ini nanti akan menjadi X-nya ganti dengan Y plus 3 dikali Y sama dengan 4. Nah, ini. Jadi Y kuadrat tambah 3Y sama dengan 4 atau min 4 sama dengan 0. Jadi kita dapat dengan cara difaktor Y plus 4 dikali Y min 1 sama dengan 0. Dapatlah Y-nya sama dengan min 4 atau Y sama dengan 1. Kita cek lagi apakah memenuhi. Kita lihat untuk Y sama dengan min 4, karena Y-nya ada di bagian numerus kan nggak boleh negatif, maka ini tidak memenuhi. Ya, karena numerus itu harus lebih besar 0 ya, atau positif. Jadi Y-nya kita pilih adalah ya Y sama dengan 1. Nah, maka kita dapat nilai X-nya. X sama dengan Y tambah 3, maka X sama dengan 1 tambah 3. Jadi X-nya sama dengan 4. Ya, X-nya sama dengan 4. Nah, jadi dari sini kita peroleh ya nilai X tambah Y sama dengan 4 tambah 1. Ya, jadi sama dengan 5. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 25 ada sifat ya, sifat logaritma ya, bilangan dasarnya angka, pangkatnya itu logaritma. Jadi kalau ada A pangkat A log B, ini hasilnya B. Ya, ada A pangkat A log B, hasilnya B. Nah, kita punya di sini 3 pangkat 9 log 4. Ya, kita cari dulu di sini. Jadi kalau kita punya 3 pangkat 9, 9 itu kan 3 pangkat 2 ya, log 4. Maka jadi ini 4 ini juga kita bisa jadikan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Jadi kita dapat 2 per 2 ya, 1 ya. Jadi sama saja dengan 3 pangkat 3 log 2. Nah, di sini 2 per 2, 1 ya, nggak perlu kita tulis. Nah, dengan sifat ini A pangkat A log B sama dengan B, maka ya 3 log 2 ya hasilnya 2 ya. Jadi ini nilainya 2. Jadi 2 log dari 14 tambah 2 ya hasil ini. Nah, maka dapatlah jadi 2 log 14 tambah 2, 16. Nah, 16 ini kan jadikan 2 pangkat 4. Ya, maka kita peroleh 2 log 2 pangkat 4 hasilnya adalah 4. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D.